Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo sobat-sobat semuanya. Pada dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Jika Anda Terjatuh, Maka Terbangunlah. Nah, pada materi kali ini, saya mengambil referensi dari buku Never Give Up, karangan Enfaki Syarifha. Ini adalah bukunya. Sobat, hidup ini ibarat roda. Kadang kita berada di atas, kadang pula kita berada di bawah. Onak dan duri adalah sebagian dari lika-liku sebuah kehidupan. Orang yang sukses adalah orang yang berani menempuh segala ujian. Hidup ini selalu diwarnai dengan sebuah kegagalan. Dan banyak kok dari orang yang sukses terinspirasi dari sebuah kegagalan. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini tanpa diwarnai dengan sebuah kegagalan. Bahkan dari jutaan sperma yang berjuang membuahi sel telur, hanya ada satu yang berhasil untuk menjadi sebuah janin. Termasuk diri kita ini. Itu juga artinya sejak lahir kita adalah sang juara. Dan sudah selayaknya memiliki mental, yaitu pantang menyerah. Kita juga harus membuang rasa putus asa dari hidup kita. Agar kita tidak berputus asa dalam hidup ini, maka kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala pada Al-Hijr ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sebenarnya kita masih belum dikatakan gagal selagi kita mau berusaha untuk mengubah hidup kita. Kita hanya akan dihukum gagal jika kita tidak mau berusaha dan selalu berputus asa. Orang bijak adalah orang yang menjadikan sebuah masalah dan kegagalan sebagian dari kekuatan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan sebenarnya hidup ini dipenuhi dengan berbagai macam kesempatan. Jika kita mau mengambil suatu kesempatan, maka bisa jadi kesempatan itu bisa mengubah hidup kita lebih baik lagi daripada sebelumnya. Orang-orang yang berani gagal sebenarnya tidak menjadikan dirinya sebagai target gagal. Hal itu lebih karena keyakinan pada setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Jika kegagalan sebagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pastinya juga hikmah yang begitu luar biasa besar untuk hidup kita ke depan. Rasulullah SAW juga pernah mengalami sebuah ujian dan sebuah kegagalan beberapa kali dalam menyiarkan Islam. Namun Rasulullah yakin akan sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saja jika Rasulullah adalah orang yang takut akan sebuah kegagalan. Tentu peradaban besar-besaran tidak akan pernah terjadi sampai saat ini. Orang yang bisa bangkit dari kejatuhannya benar-benar orang yang kuat dan terpilih. Mengapa orang harus berani untuk bangkit? Karena Allah telah memberi peluang untuk bangkit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lahu muwaqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah mengkehendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dengan demikian, jika kegagalan membuat diri kita terpuruk, memutuskan harapan, dan menyalahkan sebuah nasib, sesungguhnya hal demikianlah yang paling sia-sia. Mengutuki kegagalan tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Namun sebaliknya, bangkit dari kegagalan, memberikan secercah harapan untuk perbaikan diri dan juga bahkan untuk orang lain. Sobat-sobatku sekalian, sebagai penutup pada perjumpaan kita kali ini, ingatlah sobat bahwa ketenangan hati tercipta manakala hati kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang gagal yang cenderung tidak bisa bangkit umumnya karena mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah sebaik-baiknya penolong bagi kita? Lalu mengapa kita masih takut untuk bangkit? Dan lalu mengapa kita masih takut dengan kegagalan? Semua jawabannya ada pada diri kita sendiri-sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga bisa memotivasi diri kita. Akhir kata, hafizanallahu wa iyyakum ajmain. Wa afinkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.